Seringkali begini Pak, yang membuat afirmasi itu gagal karena semakin kita melakukan afirmasi itu, sebenarnya semakin menunjukkan bahwa kita itu nggak punya, bahwa itu bukan saya. Itu menunjukkan identitas itu yang bukan gue banget itu. Jadi ketika kamu sedang kekurangan berat, jangan baca afirmasi. Ketika kamu dalam kondisi blessing, bacalah afirmasi. Itu aja kata kuncinya. Kalau kamu sekarang sedang kekurangan berat, jangan baca afirmasi. Selesaikan dulu kekurangan kamu, baru kemudian bacalah afirmasi. Jadi stop mendewa-dewakan impian kamu. Stop membuat impian kamu menjadi important. Itu kata kuncinya. Ketika impian kamu sudah less important, maka dia akan datang dengan sendirinya. Ini juga berlaku buat cari jodoh. Nah, semakin kamu needy, mendramatisir semuanya, semakin kelihatan kamu itu sebenarnya tidak punya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke. Aku sekarang pengen sedikit masuk ke bawah sadar kali. Soalnya kan banyak sekali orang tuh merasa bahwa aku loh sudah berpikir positif terus gitu. Tapi kok ya hidupku kok gini aja, kok stagnan gitu ya. Nah, kalau case-nya seperti itu gitu ya, apakah ini berarti ada program bawah sadar yang memang diam-diam masih menolak kekayaan gitu? Dan bagaimana cara paling jujur untuk melihat itu? Karena aku beberapa kali itu sering ada kuis semacam kayak kuis kaya. Orang tuh pengen kaya gitu. Tapi setelah saya suruh ngisi kuis itu ternyata nilainya jeblok sekali gitu. Dia pengen uang banyak, tapi sebenarnya dia melakukan sesuatu yang paradoks di belief sistemnya, di bawah sadarnya. Itu gimana kok? Ya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Melakukan paradoks ya. Paradoksnya seperti ini. Saya pengen kaya, ya, tetapi nggak suka lihat orang jualan. Nah, ini coba. Salah satunya kok. Salah satunya kok. Ya, nggak suka ada orang cari keuntungan. Ya. Contoh kita jual kelas. Apa salahnya kita jual kelas? Gak ada yang salah, tapi saya nggak suka Pak, maunya gratisan terus. Oke, kita balik aja. Kalau kamu sekarang gratisan terus, kamu mau nggak? Kamu kerja sama saya aja nggak usah dibayar, gimana? Kamu mau nggak? Loh, nggak mau kan? Nggak. Berarti kan kamu paradoks. Kamu mau orang lain melakukan suatu tindakan yang kamu sendiri nggak mau lakukan. Nah, bingung kan? Kecuali kamu memang, saya memang anti pada kekayaan. Ya udah, berarti konsisten. Betul, minta semuanya gratis, bener. Tapi kamu kepengen gratisan, nggak suka lihat orang jualan, ya ujung-ujungnya jualan. Tapi kamu pengen kaya. Nah ini bingung Pak. Nah ini paradoksnya. Nah balik lagi, step nomor 1 adalah sadari. Step nomor 1, apa yang kamu mau sih sebenarnya? Sadarin itu. Ya jadi contoh misalkan, saya mau punya penghasilan 100 juta per bulan. Oke, boleh kan? Boleh, bebas, semua orang boleh bisa lakukan itu. Semua orang boleh punya impian. Nah, lalu kemudian tanyakan lagi, orang yang sudah mencapai 100 juta per bulan, itu orang yang kayak apa? Apakah orang seperti saya sekarang? Ya kan nggak jauh, ada perbedaan jauh. Seberapa jauh? Coba dirumuskan dulu, kira-kira siapa orang yang sudah mencapai 100 juta per bulan? Oh, Pak Hendra nih teman saya, sudah 1 juta per bulan. Apa yang dia lakukan? Kira-kira, kan kita bisa menilai kan, kita bisa mengira-ngira. Contoh, apakah Pak Hendra tipe orang yang anti jualan? Ya Pak Hendra supaya bisa mencapai 1 juta per bulan, ya dia harus tahu caranya menjual, tahu memberikan value, tahu caranya memberikan penawaran-penawaran yang bagus. Kan begitu. Tapi kalau iya Pak Hendra itu anti sama orang yang jualan? Dia sendiri juga gak mau jualan. Kalau Pak Hendra gak pernah jualan, gak mungkin punya income 100 juta per bulan. Loh kan bisa aja Pak, dia kerja di kantor.
Even kamu kerja di kantor, kan kamu harus tahu caranya menjual diri. Iya. Ya kan? Kamu harus tahu bagaimana menunjukkan value kamu di depan bos kamu, di depan atasan kamu. Barulah kamu bisa mencapai level itu. Nggak semua orang bisa mencapai level 100 juta per bulan biarpun dia kerja di kantor. Nggak semua orang. Tapi kenapa Pak Hendra bisa mencapai itu? Karena dia tahu cara menjual. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu lalu kemudian kita tahu, oh iya Pak Hendra suka jualan. Kenapa saya anti sama orang yang menjual? Kenapa saya takut jualan? Nomor satu takut jualan. Nomor satu, anti sama orang yang menjual. Itu udah pasti kamu terjebak sama, yaitu tadi yang disebut dengan apa, mental miskin. Iya. Karena tidak mungkin untuk menjadi orang kaya, kamu tidak berjualan. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Ya, jadi kita harus mengetahui, oh frekuensi saya berbeda dengan frekuensinya Pak Hendra. Kenapa Pak Hendra bisa 1 juta, saya cuma 10 juta? Oh, saya harus menyesuaikan dengan frekuensinya Pak Hendra. Apa yang harus saya rubah dalam diri saya? Nah, hal-hal yang sifatnya paradoks itu. Nah, itu Pak. Tadi seperti yang Pak Hendra bilang, ada kuisnya segala macam. Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menyadarkan kita, iya juga ya. Ya, sekarang gini, izin aku pause sebentar. Kadang aku melihat teman-teman tuh pengen kaya gitu ya. Tapi kalau beli barang nawarnya kebangetan banget gitu ya. Iya, Atau kalau kemudian dia pengen jadi orang kaya, tapi hidupnya selama ini lebih menikmati ditraktir daripada mentraktir. Ini betul nggak sih, Kak? Iya. Iya. Gimana coba kalau kasus kayak gitu teman-teman tuh? Maksudnya tuh biar Ya, paradoks juga sama Pak. Paradoks itu menawar tuh juga salah satu paradoks. Kamu kepengen kaya, oke. Sekarang kalau kamu kamu nawar orang segila-gilanya. Kalau kamu sendiri ditawar segila-gila, kamu mau? Ya kan gitu kan. Pergi ke pasar nih, beli baju, wah tuh nggak bisa nih. Sampai dia, kalau bisa orang ini bukan cuma nggak untung, kalau bisa orang yang jualan itu saya bikin rugi. Betul. Dan kamu happy bikin orang rugi. Saya rasa tanya, kalau kamu dibikin rugi, mau nggak? Kamu seneng nggak punya klien kayak begitu? Mana yang kamu seneng? Punya klien yang kamu berapapun harga kamu buka dia beli, atau punya klien yang bawelnya, rewelnya minta ampun? Gampang aja. Kamu kepengen punya klien yang baik hati, tapi kamu sendiri jadi klien yang brengsek. Ya, gimana? Itu namanya paradoks, kan, Pak. Nah, seringkali paradoks ini yang kita sebut sebagai mental block, Pak. Oke. Ini namanya mental block nih. Ini yang harus didobrak ya. Iya betul. Nah, makanya kita butuh the law of becoming. Iya. Tapi gini, kadang ya kok ya, kita tuh sering diajarkan dengan afirmasi, visualisasi untuk menarik apapun yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi banyak orang gagal gitu. Nah, kegagalan mereka dalam mempraktikkan hukum tarik-menarik itu, kalau yang dipahami oleh Ko Irwan tuh letaknya di mana gitu. Ini satu. Ya, kemudian yang kedua, dalam the law of becoming, kita kan tidak hanya sekedar menarik, tapi benar-benar menjadi gitu. Dan produknya yang kita akses gitu. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin kok, tapi mendalam gitu. Perbedaan dasar antara menarik sesuatu dengan benar-benar menjadi, dan apa saja mungkin nanti yang akan di breakdown Ko Irwan tanggal 17 April ini gitu. Supaya bisa menjawab permasalahan dan problematika hidup teman-teman semuanya. Oke. Menarik yang pertama. Kenapa afirmasi bisa gagal? Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah pernah ikut kelas motivasi, pernah ikut kelas, mungkin juga kelas spiritual yang mengajarkan tentang afirmasi. Contoh misalkan mengatakan seperti ini, uang datang dari segala macam penjuru. Ya, betul. Baca terus setiap hari, rezeki saya nggak ada habisnya. Ya, misalkan, ya. Nah, seringkali begini Pak, yang membuat afirmasi itu gagal karena semakin kita melakukan afirmasi itu, sebenarnya semakin menunjukkan bahwa kita itu nggak punya, bahwa itu bukan saya. Itu menunjukkan identitas itu yang bukan gue banget itu. Ini perspektif baru buat teman-teman yang penggila afirmasi ini. Ya, jadi semakin kenceng kita berbicara seperti itu, semakin kita kepingin untuk menjadi seperti itu, semakin kamu itu
Orang-orang kalau udah punya istri cantik nggak mungkin aku punya Nah, itu istri dia. cantik, nggak mungkin nih kok ya. Nah, itu. Yes. Ya, jadi apa bedanya orang yang sudah punya dengan yang belum punya? Kita ngomong mobil aja, misalkan. Kita ngomong mobil, oke? Pak Hendra sudah punya mobil. Saya kepingin punya mobil. Apa perbedaan saya dengan Pak Hendra? Nah, gitu. Pemikirannya seperti itu. Ya. Ya kan? Sekarang saya tanya, ketika saya belum punya mobil, ya saya pergi kelas motivasi, ditulis saya punya mobil CR-V, misalkan contoh ya, Pak Hendra sudah punya CR-V, saya bilang saya punya CR-V. Oh, mobil CR-V datang pada saya. Mobil ini saya pantas dan layak punya CR-V. Tiap malam saya visualisasi CR-V. Oke? Semakin saya lakukan itu, semakin saya mengajarkan pada subconscious saya bahwa saya itu nggak punya. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman saya yang namanya Hendra yang sudah punya CR-V, saya tanya, Pak Hendra, kamu afirmasi? Hah? Afirmasi? Tiap malam kamu gini, oh CR-V sudah menjadi milik saya. Nggak ada orang yang sudah punya melakukan afirmasi, nggak ada. Apakah Pak Hendra visualisasi setiap hari? Nggak ada. Ya. Lalu kemudian saya tanya Pak Hendra, rasanya punya CR-V gimana? Ya biasa aja. Iya. Oh, ya. Hanya orang yang tidak punya, Pak, yang mengheboh-hebohkan dan melebih-lebihkan CR-V. Oke? Lihat poinnya. Ya, tadi saya nggak punya CR-V. Coba lihat bagi saya. Nanti apa ya kalau saya sudah punya CR-V, saya akan keliling alun-alun. Saya akan ajak orang tua saya ke sini. Seolah-olah seperti punya CR-V. Wow, luar biasa sekali. Oke, karena saya nggak punya. Ya, rumusnya. Hanya orang yang tidak punya yang melebih-lebihkan semuanya. Catat itu. Oke. Penting itu teman-teman. Nah, lalu kemudian saya mulai tersadar nih, habis ikut kelas motivasi saya lihat kok makin lama makin tersesat ya saya. Lalu kemudian saya lihat teman saya namanya Hendra sudah punya. Saya belajar dari dia, saya menyamakan vibrasinya dia. Oke, menyamakan vibrasinya dia. Saya tanya, Pak Hendra rasanya punya CR-V bagaimana? Biasa aja. Oh, berarti saya harus melebih-lebihkan. Berarti saya harus membiasakan sesuatu hal yang lebih untuk jadi biasa, mendowngrade. Jadi stop mendewa-dewakan impian kamu. Stop membuat impian kamu menjadi important. Itu kata kuncinya. Ketika impian kamu sudah less important, maka dia akan datang dengan sendirinya. Ini juga berlaku buat cari jodoh. Nah, semakin kamu needy, mendramatisir semuanya, semakin kelihatan kamu itu sebenarnya tidak punya. Yang kamu sebentar, izin sebentar. Ini penting sekali. Ini yang aku pause gitu. Karena aku di bulan ini itu tuh dulu sempat mengimajinasikan atau berkomitmen gitu dengan diriku sendiri. Aku pengen ini terjadi dalam hidupku gitu. Dan bulan ini itu tuh makin aku melupakan gitu. Tapi dulu aku membayangkannya serius kok. Bukan ide terus tak pikirkan terus gitu, enggak. Ini kayaknya relate dengan pembahasan kali ini. Cuman aku bener-bener blessing banget bulan ini tuh kejadian semuanya keempat-empatnya gitu. Dan itu semuanya sudah saya lupakan kok. Artinya dulu sempet aku meng-create kayak gitu, aku pengen kayak gini, aku nanti pasti kejadian kayak gini. Aku lupakan, nggak needy gitu. Kok bisa ya? Gitu kok. Ini relate kan? Ya, betul. Setuju. Karena ulang-ulang terus gitu. Ya. Melupakan itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kemudian kita ya udahlah, nggak tahu lah, ikhlas lah, udah mengalir aja lah. No, enggak. Yang kita lepaskan adalah needy-nya. Oke. Effortnya tetap sama. Needy-nya kita buang. Needy-nya itu yang kita buang. Tetap effortnya sama. Saya punya CR-V, saya tetap punya keinginan. Desire-nya tetap saya pegang. Saya kepengen punya CR-V seperti teman saya Hendra. Tetap saya pegang desire-nya. Neediness-nya saya yang saya buang. Makin needy makin jauh. Intinya gitu ya. Ya, karena lihat, belajarnya dari siapa? Bukan dari motivator, bukan dari guru spiritual, enggak. Belajarnya dari orang yang sudah punya. Ingat, saya kepengen punya CR-V. Guru saya adalah Pak Hendra yang sudah punya CR-V. Itu lebih real. Oke, dan sehingga sekarang saya harus menyamakan frekuensi dengan Hendra. Karena itu saya akan lakukan apapun yang Hendra lakukan. Yang Hendra
habitnya dia yang dia rasakan. Contoh, apakah Hendra melebih-lebihkan si Harvey? Enggak. Ya berarti saya harus melakukan yang sama. Apakah Hendra mendramatisir si Harvey? Enggak. Berarti saya harus melakukan yang sama. Karena dia sudah. Saya sedang menuju ke sana. Menuju ke sudah. Saya tahu itu tujuan akhir saya. Sehingga saya merasakan vibrasinya Hendra kayak apa. Saya copy paste dalam hidup saya ulang-ulang. Terus saya ajarkan ke seluruh tubuh saya. Sehingga nanti menuju ke sana. Desire-nya sama, need-nya yang kita hilangin. Sip. Ya. Sehingga balik lagi ke afirmasi, Pak. Apakah afirmasi salah? Enggak. Afirmasi enggak salah. Tetapi gini, rasa apa yang kamu rasakan ketika kamu habis mengucapkan afirmasi itu? Rasakan itu secara jujur. Karena afirmasi adalah penggandanya. Apa yang kamu afirmasi digandakan. Ya, kalau kamu sekarang merasakan saya semakin merasa kekurangan, maka dengan kamu baca afirmasi semakin kamu kekurangan. Contoh, sekarang saya lagi BU, Pak. Saya butuh duit nih. Awal bulan nggak bisa bayar sewa. Waduh, cilaka nih, saya butuh duit 30 juta. Oke. Lalu kemudian saya butuh duit, baca afirmasi. Uang datang dari segala macam penjuru, segala uang akan datang. Maka cara bacanya aja udah needy, betul? Cara bacanya needy karena saya BU. Jadi ketika kamu sedang kekurangan berat, jangan baca afirmasi. Ketika kamu dalam kondisi blessing, bacalah afirmasi. Itu aja kata kuncinya. Kalau kamu sekarang sedang kekurangan berat, jangan baca afirmasi. Selesaikan dulu kekurangan kamu, baru kemudian bacalah afirmasi. Orang di luar sana berpikir baca afirmasi sama dengan magic. Ya kan? Wow, ini magic. Ketika saya BU, saya baca afirmasi. Semakin BU, semakin saya baca afirmasi, semakin visualisasi, semakin kamu terpuruk. Semakin gak bakal datang. Keren. Gitu, Pak. Ini jadi perspektif baru nih buat para penggila afirmasi gitu. Karena bener yang disampaikan sama Ko Irwan, orang yang sudah sampai nggak akan melebih-lebihkan gitu. Dia nggak akan berkoar-koar gitu. Dia nggak akan mengkampanyekan aku punya ini gitu. Dan teman-teman, ini nanti semua jawabannya yang lebih komprehensif tetap akan dikupas di kelas The Law of Becoming ya. Bahkan nanti teman-teman juga akan di breakdown teknik berbagi, teknik sedekah yang benar yang itu bisa melipat gandakan penghasilan atau prinsipnya biar teman-teman nggak kekurangan rezeki, kekurangan uang itu nanti akan di breakdown juga di sana gitu ya. Nah, bisa di spill sedikit barangkali Ko Irwan terkait dengan ini Ko Irwan, apa tuh namanya terkait dengan The Law of Becoming kita tanggal 17 April nanti Ko Irwan. Gimana itu? Ya. Jadi nanti tanggal 17 April kelas ini akan jadi sangat padat karena kita cuma punya waktu 1 hari aja, ya 4 jam, 3 jam mungkin ya, 3 jam, 4 jam. Kita akan belajar materi yang sangat mendalam, yaitu berkaitan dengan Law of Becoming. Nah, prinsipnya Law of Becoming itu, seperti yang tadi kita udah bahas di awal tentang identitas, itu berkaitan dengan who. Jadi kalau who-nya tidak pernah dirubah, maka boleh dikatakan mustahil kita bisa mengubah keadaan tanpa mengubah. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa mengubah keadaan tanpa mengubah who, gak lama kemudian keadaan itu akan berbalik lagi sesuai dengan identitas kita. Ya, nah nanti kita akan banyak sekali belajar hal-hal mungkin sudah bukan hal baru, tapi hal lama yang kita kupas lagi dengan lebih mendalam. Ya, tadi seperti contoh afirmasi. Afirmasi apakah salah? Enggak. Tapi kalau kita makainya salah, maka yang terjadi justru malah kita semakin terperosok. Hal-hal seperti itu kita akan bahas nanti dengan detail di kelas Law of Becoming tanggal 17. Ya, termasuk juga nanti kita akan bahas mungkin di sesi yang kedua. Ya, itu berkaitan dengan dunia finansial, terutama di dunia saham. Yang ini request dari Pak Hendra. Ini banyak yang request, bukan aku kok. Banyak yang request nih teman-teman ngaji dosa. Sehingga ini ada sama pasti sekali. lebih padat lagi Pak ini, karena itu dunia yang yang mungkin agak berbeda. Sebenarnya masih bisa berkaitan, tapi mungkin agak berbeda sedikit haluannya, karena nanti kita akan keluar dari dunia spiritual, kita akan kembali menggunakan logika kita untuk melihat apakah masih ada peluangkah di dunia saham.
Jadi kalau teman-teman mungkin punya banyak pertanyaan berkaitan dengan saham, ya berkaitan dengan kondisi finansial, mungkin bisa ikutan nanti kita punya sesi tanya jawab di akhir itu berkaitan dengan saham bonus. Belum pernah saya ajarkan di kelas manapun karena spiritual biasanya nggak pernah berbarengan. Thank you.